Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku datang lagi setelah 3 bulan nggak mengupload buku apapun. Sekarang aku mau lanjutin buku dari Robert Kiyosaki, judulnya Rich Dad Poor Dad. Adapun pendahuluannya, kudu didengerin ya pendahuluannya. Itu udah aku upload udah berbulan-bulan yang lalu. Dan sekarang aku bakal bacain bab pertama. Oh iya, ini bukunya ada 9 bab tapi nggak begitu panjang. Ini hanya ada berapa halaman? 237 halaman. Oke, langsung didengarkan bab pertama. Judulnya Pelajaran 1, Orang Kaya Tidak Bekerja Untuk Uang. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja bagi mereka. Yah, bisakah ayah memberitahuku cara menjadi orang kaya? Ayah meletakkan koran malam. Mengapa kau ingin kaya, nak? Karena hari ini Ibu Jimmy datang ke sekolah dengan mengendarai Cadillac baru, dan mereka akan pergi ke villa mereka di pantai pada akhir pekan. Jimmy mengajak 3 temannya, tapi aku dan Mike tidak diajak. Mereka berkata kami tidak diajak karena kami miskin. Mereka berkata begitu? Tanya ayah saya tak percaya. Iya, mereka berkata begitu, jawab saya dengan perasaan terluka. Ayah saya menggeleng-geleng, membetulkan kacamatanya, dan melanjutkan membaca koran. Saya berdiri menantikan jawaban. Kala itu, tahun 1956, saya berumur 9 tahun. Karena nasib, saya masuk ke sekolah negeri tempat orang-orang kaya menyekolahkan anak mereka. Penghasilan utama kota kami berasal dari perkebunan tebu. Manajer perkebunan dan orang-orang penting lainnya, seperti dokter, pemilik bisnis, dan bankir, menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar ini. Setelah kelas 6, anak-anak mereka biasanya dimasukkan ke sekolah swasta. Karena keluarga kami tinggal di satu sisi jalan, saya bersekolah di sekolah itu. Seandainya tinggal di sisi lain jalan, saya bersekolah di sekolah yang berbeda, dengan anak-anak dari keluarga yang lebih menyerupai keluarga saya. Setelah kelas 6, saya dan anak-anak itu akan melanjutkan ke SMP dan SMA negeri. Tidak ada sekolah swasta untuk mereka atau saya. Akhirnya, ayah saya menurunkan koran. Saya bisa melihat dia berpikir keras. Begini, nak, katanya perlahan. Kalau ingin kaya, kau harus belajar mencetak uang. Bagaimana aku bisa mencetak uang? Tanya saya. Ya, gunakan otakmu, nak, katanya sambil tersenyum. Bahkan waktu itu pun saya tahu, perkataannya itu sebenarnya berarti hanya itu yang bisa ayah katakan padamu, nak. Atau ayah tidak tahu jawabannya, jadi jangan membuat ayah malu. Membentuk kemitraan. Keesokan paginya, saya memberitahu sahabat saya, Mike, apa yang dikatakan ayah saya. Hanya saya dan Mike anak miskin di sekolah itu. Mike juga menjadi murid sekolah itu karena nasib. Seseorang menentukan garis batas wilayah sekolah, dan kami terpaksa masuk ke sekolah anak kaya. Sesungguhnya kami tidak benar-benar miskin, tapi kami merasa miskin karena semua anak laki-laki lain punya sarung tangan bisbol baru, sepeda baru, pokoknya semua barang baru. Ibu dan ayah memenuhi kebutuhan dasar kami seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Akan tetapi, hanya itu yang mereka penuhi. Ayah saya biasa berkata, kalau kau menginginkan sesuatu, bekerjalah untuk mendapatkannya. Kami menginginkan banyak hal, tapi tak banyak pekerjaan yang tersedia bagi anak usia 9 tahun. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan uang? Tanya Mike. Aku tidak tahu, kata saya. Tapi maukah kau menjadi mitraku? Dia setuju. Jadi, pada Sabtu pagi itu, Mike menjadi mitra bisnis pertama saya. Kami menghabiskan pagi itu untuk mencari ide menghasilkan uang. Kadang kami membicarakan anak-anak keren yang sedang bersenang-senang di villa pantai Jimmy. Agak menyakitkan, tapi itu bagus. Karena memberi kami inspirasi untuk terus memikirkan cara menghasilkan uang. Akhirnya, siang itu kami mendapat gagasan. Gagasan itu didapat Mike dari buku sains yang dibacanya. Kami berjabat tangan dengan penuh semangat, dan kemitraan kami sekarang mempunyai bisnis. Selama beberapa minggu selanjutnya, saya dan Mike mendatangi rumah tetangga, mengetuk pintu, dan bertanya apakah mereka berkenan menyisihkan tub pasta gigi untuk kami. Meskipun keheranan, sebagian besar orang dewasa mengabulkannya sambil tersenyum.
Sebagian bertanya, apa yang akan kami lakukan? Yang kami jawab, kami tidak bisa memberitahu Anda. Ini rahasia bisnis. Seiring minggu demi minggu berlalu, ibu saya semakin bertanya-tanya. Kami memilih tempat di samping mesin cucinya untuk menimbun bahan baku tersebut. Dalam kardus coklat yang pernah digunakan untuk menyimpan botol saus tomat, tumpukan tub pasta gigi bekas itu mulai bertambah tinggi. Akhirnya ibu saya mengambil tindakan tegas. Pemandangan tumpukan tub pasta gigi bekas yang kami kumpulkan dari paratan tangga yang berantakan dan kacau itu telah mengusiknya. Apa yang kalian lakukan? Tanya ibu. Ibu tidak mau dengar lagi bahwa ini bisnis rahasia. Lakukan sesuatu dengan kekacauan ini, atau ibu akan membuangnya. Saya dan Mike berdalih dan memohon, menjelaskan bahwa tak lama lagi kami akan memiliki cukup banyak bahan baku lalu kami akan mulai berproduksi. Kami memberitahu ibu bahwa kami sedang menunggu beberapa tetangga menghabiskan pasta gigi mereka agar tub yang kami miliki cukup. Ibu memberi kami perpanjangan waktu 1 minggu. Waktu produksi dipercepat dan tekanan pun dimulai. Kemitraan pertama saya sudah menerima ancaman pengusiran dari ibu saya sendiri. Menjadi tugas Mike untuk memberitahu para tetangga agar mempercepat pemakaian pasta gigi, dengan mengatakan bahwa dokter gigi mereka ingin mereka lebih sering menggosok gigi. Saya mulai menyatukan lini produksi. Suatu hari, ayah saya pulang bersama teman dan melihat 2 bocah usia 9 tahun di jalur masuk mobil, memproduksi sesuatu dengan kecepatan tinggi. Bubuk putih halus terlihat di mana-mana. Di sebuah meja panjang terdapat kotak susu kecil dari sekolah, dan alat pemanggang keluarga kami penuh dengan batu bara yang panas membara. Ayah melangkah dengan hati-hati. Dia harus memarkir mobil di ujung jalur mobil karena area produksi kami menghalangi pintu garasi. Saat berjalan mendekat, ayah dan temannya melihat sebuah tungku baja berisi tub pasta gigi yang sedang dicairkan di atas tumpukan batu bara. Pada masa itu, pasta gigi tidak dikemas dalam tub plastik. Tub itu terbuat dari timah. Jadi, ketika dibakar, tub itu meleleh ke dalam panci baja kecil. Tub itu lumer sampai menjadi cairan. Dan dengan pencapit tungku milik ibu, kami menuangkan timah cair itu melalui sebuah lubang kecil di kotak susu. Kotak susu itu berisi gips kapur. Bubuk putih tercecer di mana-mana. Karena tergesa-gesa, saya menyenggol kantong gips dan sekitar garasi terlihat seperti baru saja dihantam badai salju. Kotak susu itu adalah wadah luar cetakan gips tersebut. Ayah dan temannya mengamati ketika kami dengan hati-hati menuangkan timah cair itu melalui lubang kecil di atas gips kapur berbentuk kubus. Hati-hati, kata ayah saya. Saya mengangguk tanpa mengangkat wajah. Akhirnya, setelah semua sudah dituang, saya meletakkan panci baja itu dan tersenyum pada ayah. Kalian sedang apa? Tanyanya dengan senyum waspada. Kami melakukan apa yang ayah katakan padaku. Kami akan kaya, kata saya. Ya, sahut Mike sambil menyeringai dan mengangguk. Kami rekanan bisnis. Apa yang ada di dalam cetakan gips itu? Tanya ayah saya. Lihat saja, kata saya. Hasilnya pasti bagus. Dengan palu kecil, saya mengetuk-ngetuk segel yang membagi 2 cetakan itu. Dengan hati-hati, saya menarik cetakan gips bagian atas dan sekeping koin timah jatuh. Astaga, seru ayah saya. Kalian mencetak uang koin dari timah? Betul, kata Mike. Kami melakukan apa yang Bapak katakan kepada kami. Kami mencetak uang. Teman ayah berpaling dan tertawa terbahak-bahak. Ayah saya tersenyum sambil menggeleng-geleng. Selain api dan sekotak tub pasta gigi bekas, di depannya berdiri 2 bocah laki-laki yang terselubung debu putih dan menyeringai lebar. Dia meminta kami meletakkan semuanya di tanah dan duduk bersamanya di tangga depan rumah. Sambil tersenyum, secara halus dia menjelaskan arti kata pemalsuan. Impian kami hancur. Maksud Bapak, ini ilegal? Tanya Mike dengan suara bergetar. Biarkan saja mereka melakukannya, kata teman ayah saya. Mereka mungkin sedang mengasah bakat alami mereka. Ayah membelalak kepadanya. Ya, ini ilegal, kata ayah saya lembut. Tapi kalian telah memperlihatkan kreativitas yang besar dan pikiran yang orisinal. Teruslah berusaha, ayah sangat bangga pada kalian. Dengan kecewa, saya dan Mike duduk diam selama sekitar 20 menit sebelum melakukan membersihkan kekacauan yang kami timbulkan. Bisnis ini berakhir pada hari pembukaan. Sambil menyapu bubuk gips, saya menatap Mike dan berkata,
Sepertinya Jimmy dan teman-temannya benar. Kita orang miskin. Ayah saya sedang akan pergi ketika saya mengatakan hal itu. Nak, katanya, kalian miskin hanya kalau kalian menyerah. Yang paling penting adalah bahwa kalian melakukan sesuatu. Kebanyakan orang hanya berkata dan bermimpi ingin kaya. Kalian sudah melakukan sesuatu. Ayah sangat bangga pada kalian berdua. Ayah katakan sekali lagi, teruslah berusaha, jangan menyerah. Saya dan Mike berdiri membisu. Itu kata-kata yang menyenangkan, tapi kami masih tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, mengapa ayah tidak kaya? Tanya saya. Karena ayah memilih menjadi guru sekolah. Guru sekolah sama sekali tidak berpikir untuk menjadi kaya. Kami hanya senang mengajar. Andai ayah bisa membantu kalian, tapi ayah benar-benar tidak tahu cara menghasilkan uang. Saya dan Mike berbalik, melanjutkan membersihkan tempat itu. Saya tahu, kata ayah, kalau kalian ingin belajar cara menjadi, jangan bertanya pada saya. Berbicaralah pada ayahmu, Mike. Ayah saya? Tanya Mike dengan wajah ditekuk. Iya, ayahmu, ulang ayah sambil tersenyum. Saya dan ayahmu memiliki bengkir yang sama. Bengkir itu kagum dengan ayahmu. Beberapa kali dia berkata kepada saya bahwa ayahmu hebat menghasilkan uang. Ayah saya? Mike bertanya lagi dengan rasa tidak percaya. Lalu kenapa kami tidak punya mobil dan rumah bagus seperti anak-anak kaya di sekolah? Mobil dan rumah bagus tak selalu berarti kau kaya atau tahu cara menghasilkan uang, sahut ayah saya. Ayah Jimmy bekerja di perkebunan gula. Dia tidak terlalu berbeda dengan saya. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan, dan saya bekerja untuk pemerintah. Perusahaan membelikan mobil itu untuknya. Perusahaan gula sedang mengalami masalah keuangan, dan sebentar lagi ayah Jimmy mungkin tidak punya apa-apa lagi. Ayahmu berbeda, Mike. Dia sepertinya sedang membangun kerajaan bisnis, dan saya menduga dalam beberapa tahun mendatang dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Mendengar itu, saya dan Mike merasa bersemangat lagi. Dengan semangat baru, kami mulai membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh bisnis pertama kami yang mati. Sambil bersih-bersih, kami membuat rencana tentang bagaimana dan kapan kami akan bicara dengan ayah Mike. Masalahnya, ayah Mike bekerja dalam jam yang panjang dan seringkali baru pulang larut malam. Ayah Mike memiliki beberapa gudang, sebuah perusahaan konstruksi, sebuah toko waralaba, dan 3 restoran. Restoran itulah yang membuatnya pulang larut malam. Mike pulang naik bus setelah kami membersihkan semuanya. Malam itu, dia akan bicara dengan ayahnya, bertanya apakah ayahnya mau mengajari kami menjadi kaya. Mike berjanji akan menelpon begitu dia sudah bicara dengan ayahnya, sekalipun sudah larut malam. Telepon berdering pukul 8.30 malam. Oke, kata saya. Sabtu depan. Saya menutup telepon. Ayah Mike setuju untuk bertemu dengan saya dan Mike. Pada Sabtu pagi, saya naik bus pukul 7.30 ke daerah pinggiran kota yang miskin. Pelajaran dimulai. Saya dan Mike bertemu dengan ayahnya pukul 8 pagi itu. Dia sudah sibuk dan sudah bekerja selama lebih dari 1 jam. Supervisor konstruksinya baru saja berangkat dengan truk pick-up ketika saya berjalan menuju rumahnya yang sederhana, kecil, dan kotor. Mike menemui saya di depan pintu. Ayah sedang menelpon, dan dia menyuruh kita menunggu di teras belakang, kata Mike ketika dia membuka pintu. Lantai kayu tua itu berderit ketika saya melangkah memasuki rumah tua itu. Ada keset murah persis di balik pintu. Keset itu menyembunyikan tak terhitung banyaknya jejak kaki di atas lantai itu selama bertahun-tahun. Walaupun bersih, keset itu perlu diganti. Saya merasa takut ketika memasuki ruang keluarga sempit itu, yang penuh dengan terlalu banyak furnitur berbau apek yang sekarang akan menjadi barang koleksi. Di sofa duduk 2 orang perempuan, keduanya sedikit lebih tua dari ibu saya. Di seberang perempuan itu duduk seorang pria dengan pakaian kerja. Dia mengenakan baju dan celana warna khaki yang disetrika dengan rapi tapi tanpa menggunakan kanji dan sepatu bot kerja yang tersemir. Dia sekitar 10 tahun lebih tua dari ayah saya. Mereka tersenyum ketika saya dan Mike berjalan melewati mereka menuju teras belakang. Saya balas tersenyum dengan malu-malu. Siapa orang-orang itu? Tanya saya. Oh,
Mereka bekerja untuk ayahku. Bapak yang lebih tua itu mengurusi pabrik ayah, dan ibu-ibu itu manajer restoran. Yang kau lihat saat baru tiba tadi adalah supervisor konstruksi yang sedang mengerjakan proyek jalan raya sekitar 50 mil dari sini. Supervisor yang lain yang sedang membangun jalan di perumahan sudah pergi sebelum kau tiba. Apakah setiap hari seperti ini? Tidak selalu, tapi cukup sering, kata Mike sambil tersenyum dan menarik kursi untuk duduk di samping saya. Aku bertanya kepada ayah apakah dia mau mengajari kita cara menghasilkan uang, kata Mike. Oh, dan apa yang ayahmu katakan? Tanya saya dengan rasa ingin tahu campur waspada. Ya, awalnya ekspresi wajahnya aneh. Lalu ayah berkata akan memberi kita penawaran. Oh, kata saya sambil menggoyang-goyangkan kursi ke tembok di belakang. Saya duduk sambil menaikkan kedua kaki di kursi. Mike melakukan hal yang sama. Kau tahu apa penawarannya? Tanya saya. Tidak, tapi sebentar lagi kita akan tahu. Tiba-tiba ayah Mike membuka pintu teras. Saya dan Mike langsung meloncat berdiri, bukan karena rasa hormat, tapi karena kaget. Siap anak-anak? Tanya ayah Mike sambil menarik kursi untuk duduk bersama kami. Kami mengangguk sambil menarik kursi menjauh dari tembok untuk duduk di depannya. Ayah Mike adalah seorang pria besar dengan tinggi sekitar 1,8 meter dan berat 90 kg. Ayah saya lebih tinggi, dengan berat hampir sama dan usia 5 tahun lebih tua dari ayah Mike. Mereka terlihat mirip, walaupun bukan dari etnis yang sama. Mungkin energi mereka serupa. Kata Mike, kau ingin belajar menghasilkan uang. Benar begitu, Robert? Saya mengangguk cepat, tapi dengan sedikit terintimidasi. Dia mempunyai banyak kekuatan di balik kata-kata dan senyumnya. Oke, begini tawaran saya. Saya akan mengajari kalian, tapi saya tidak akan melakukannya seperti di sekolah. Kalian bekerja untuk saya mengajari kalian. Kalian tidak bekerja untuk saya tidak akan mengajari kalian. Saya bisa mengajari kalian lebih cepat jika kalian bekerja. Dan saya membuang-buang waktu jika kalian hanya mau duduk dan mendengarkan seperti di sekolah. Itu tawaran saya. Ambil atau lepas? Boleh saya bertanya dulu? Tanya saya. Tidak. Ambil atau lepas. Saya punya terlalu banyak pekerjaan, jadi tidak bisa membuang-buang waktu. Kalau tidak bisa mengambil keputusan, kalian tidak akan pernah belajar menghasilkan uang. Peluang datang dan pergi. Mampu mengetahui kapan harus membuat keputusan cepat adalah keterampilan yang penting. Kalian mempunyai peluang yang kalian minta. Sekolah mulai atau selesai dalam 10 detik. Kata ayah Mike dengan senyum mengejek. Ambil, kata saya. Ambil, kata Mike. Baik, kata ayah Mike. Bu Martin akan datang 10 menit lagi. Setelah saya menemuinya, kalian ikut dia ke toko swalayan saya dan bisa mulai bekerja. Saya akan membayar 10 sen per jam. Dan kalian akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu. Tapi hari ini saya mau main bisbol, kata saya. Ayah Mike merendahkan suaranya dengan nada menggertak. Ambil atau lepas, katanya. Saya ambil, jawab saya. Memilih bekerja dan belajar daripada bermain bisbol. 30 sen kemudian. Pukul 9 pagi itu saya dan Mike bekerja pada Bu Martin. Dia seorang perempuan yang baik dan sabar. Dia selalu berkata, saya dan Mike mengingatkannya akan 2 putranya yang sudah dewasa. Walaupun baik, dia meyakini pentingnya bekerja keras dan membuat kami terus sibuk. Kami menghabiskan 3 jam untuk mengambil produk kalengan dari rak, membersihkannya dari debu yang menempel, lalu menatanya kembali di rak dengan rapi. Itu pekerjaan yang luar biasa membosankan. Ayah Mike, yang saya sebut ayah kaya, memiliki 9 swalayan kecil dengan area parkir yang luas. Itu adalah versi awal minimarket 7-Eleven. Toko barang kebutuhan kecil, tempat orang membeli susu, roti, mentega, dan rokok. Masalahnya, ini adalah Hawaii sebelum AC banyak dipakai. Dan pintu toko tidak bisa ditutup karena panas. Di kedua sisi toko, pintu harus dibuka lebar-lebar ke arah jalan dan area parkir. Setiap kali mobil melintas atau menuju tempat parkir, debu berterbangan dan masuk ke toko. Kami tahu akan selalu ada pekerjaan bagi kami selama tidak ada AC. Selama 3 minggu, saya dan Mike bekerja pada Bu Martin selama 3 jam. Siang hari pekerjaan kami selesai, dan dia meletakkan 3 keping kecil uang logam di tangan kami.
Bahkan untuk anak umur 9 tahun pada pertengahan tahun 1950-an, uang 30 sen tidaklah terlalu menggembirakan. Saat itu, harga buku komik 10 sen. Jadi saya biasanya membelanjakan uang itu untuk buku komik dan pulang. Pada Rabu minggu keempat, saya siap berhenti. Saya setuju bekerja hanya karena saya ingin belajar menghasilkan uang dari ayah Mike. Dan sekarang, saya menjadi budak demi 10 sen per jam. Di atas semua itu, saya belum pernah melihat ayah Mike sejak Sabtu pertama dulu. Aku berhenti, kata saya kepada Mike saat makan siang. Sekolah terasa membosankan, dan sekarang saya bahkan tidak bisa menanti-nantikan hari Sabtu. Namun, yang membuat saya benar-benar terpukul adalah jumlah 30 sen itu. Kali ini Mike tersenyum. Kamu menertawakan apa? Tanya saya dengan marah dan frustasi. Ayah berkata ini akan terjadi. Dia minta kita menemuinya saat kau sudah siap berhenti. Apa? Kata saya marah. Dia sudah menunggu aku muak dengan pekerjaan ini. Semacam itu, sahut Mike. Ayah agak berbeda. Cara mengajarnya berbeda dari ayahmu. Ibu dan ayahmu banyak menguliahi. Ayah pendiam dan tidak banyak bicara. Tunggulah sampai Sabtu ini. Aku akan memberitahu ayah bahwa kau sudah siap. Maksudmu aku dijebak? Tidak tepat begitu, tapi mungkin juga ayah akan menjelaskannya hari Sabtu. Mengantre pada hari Sabtu. Saya siap menghadapi ayah Mike. Bahkan ayah kandung saya marah padanya. Ayah kandung saya, yang saya sebut ayah miskin, menganggap ayah kaya melanggar undang-undang tenaga kerja tentang pekerja di bawah umur dan harus diselidiki. Ayah miskin yang terdidik menyuruh saya menuntut apa yang pantas saya terima, setidaknya 25 sen per jam. Ayah miskin berkata kalau tidak mendapat kenaikan upah, saya harus segera berhenti. Bagaimanapun kau tidak butuh pekerjaan sialan itu, katanya marah. Pada pukul 8 pagi hari Sabtu, saya melangkah menuju pintu rumah Mike dan ayah Mike membukanya. Duduklah dan tunggu giliran, katanya saat saya masuk. Dia berbalik dan menghilang ke dalam ruangan kerja kecilnya di samping kamar tidur. Saya melihat ke sekeliling ruangan dan tidak melihat Mike dimanapun. Saya merasa canggung. Dan dengan hati-hati duduk di sebelah dua perempuan yang saya lihat 4 minggu sebelumnya. Mereka tersenyum dan beringsut memberi tempat untuk saya. 45 menit berlalu, dan hati saya mulai panas. Kedua perempuan itu sudah menemui ayah Mike dan pergi 30 menit lalu. Pria tua itu sudah masuk selama 20 menit dan pergi juga. Rumah itu kosong, dan saya duduk di ruang keluarganya yang gelap pengap pada hari yang indah dan cerah. Menanti untuk berbicara dengan manusia kikir yang mengeksploitasi anak. Saya bisa mendengar aktivitasnya di ruangan itu dan suaranya di telepon. Dia mengabaikan saya. Saya sudah ingin pergi, tapi karena suatu alasan saya tetap tinggal. Akhirnya, 15 menit kemudian, tepat pukul 9, ayah kaya berjalan keluar dari ruangannya, tanpa mengatakan apa-apa, dan memberi tanda dengan tangannya agar saya masuk. Saya dengar, kau ingin kenaikan upah, atau akan berhenti, kata ayah kaya sambil memutar-mutar kursi. Iya, Bapak tidak menepati bagian Bapak dalam kesepakatan itu, ujar saya, nyaris menangis. Sungguh menakutkan bagi saya untuk menghadapi orang dewasa. Bapak berkata akan mengajari saya kalau saya bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja keras. Saya rela tidak bermain bisbol agar bisa bekerja untuk Bapak. Tapi Bapak tidak menepati janji dan belum mengajari saya apapun. Bapak licik, seperti anggapan semua orang di kota ini. Bapak tamak. Bapak ingin mengambil semua uang tanpa memedulikan karyawan Bapak. Bapak membuat saya menunggu dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada saya. Saya hanyalah anak kecil, dan saya pantas diperlakukan dengan lebih baik. Ayah kaya menggoyang-goyang kursi. Meletakkan tangan di pipi dan menatap saya. Tidak jelek, katanya. Dalam kurang dari sebulan kau sudah terdengar seperti kebanyakan karyawan saya. Apa? Tanya saya. Karena tidak mengerti maksud perkataannya, saya terus mengeluh. Saya pikir Bapak akan menepati perkataan Bapak dan mengajari saya. Tapi ternyata Bapak mau menyiksa saya. Itu kejam, benar-benar kejam. Saya sedang mengajarimu, kata ayah kaya tenang. Apa yang sudah Bapak ajarkan pada saya? Tidak ada, kata saya marah. Bapak bahkan tidak bicara dengan saya sejak saya bekerja keras untuk Bapak. 10 sen per jam? Hah, mestinya saya melaporkan Bapak ke pemerintah. Bapak tahu,
Kita punya peraturan tentang tenaga kerja anak. Bapak tahu, ayah saya bekerja untuk pemerintah. Wow, kata ayah kaya. Sekarang kau terdengar seperti kebanyakan orang yang pernah bekerja untuk saya. Orang-orang yang saya pecat atau berhenti. Jadi, apa yang akan Bapak katakan? Tuntut saya, merasa agak berani untuk ukuran anak kecil. Bapak bohong pada saya. Saya bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari saya apapun. Bagaimana kau tahu saya tidak mengajarkan apapun padamu? Tanya ayah kaya tenang. Iya, Bapak tidak pernah bicara dengan saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak belum mengajarkan apapun, kata saya setengah menangis. Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi? Tanya ayah kaya. Ya, sahut saya. Begitulah mereka mengajarimu di sekolah, katanya sambil tersenyum. Tapi hidup tidak mengajarimu dengan cara itu. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Pada sebagian besar kesempatan hidup tidak bicara padamu. Hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti bangun. Ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari. Apa yang dia maksud? Tanya saya dalam hati. Hidup yang bermainkanku adalah hidup yang sedang bicara padaku. Sekarang saya tahu saya harus berhenti bekerja. Saya sedang bicara dengan seseorang yang tidak bisa dipahami. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran kehidupan, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, hidup hanya akan terus mempermainkanmu. Orang melakukan 2 hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka. Yang lain, marah dan membalas. Namun, mereka membalasnya kepada atasan, pekerjaan, atau pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, sedangkan yang lain melawan. Hanya sedikit yang menarik pelajaran dari hal itu. Dan melangkah terus. Mereka menyambut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi segelintir orang ini, itu berarti mereka perlu dan mau belajar sesuatu. Mereka belajar dan melangkah terus. Sebagian orang berhenti dan sejumlah kecil orang seperti kau berjuang. Ayah kaya berdiri dan menutup jendela. Ayah kaya berdiri dan menutup jendela kayu tua yang berderi serta perlu diperbaiki. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran ini, kau akan tumbuh menjadi pemuda yang bijak, makmur, dan bahagia. Kalau tidak menarik hikmah, kau akan menghabiskan hidup dengan menyalahkan pekerjaan, upah yang rendah, atau atasan karena masalahmu sendiri. Kau akan menjalani hidup dengan terus berharap perubahan besar akan memecahkan semua masalah keuanganmu. Ayah kaya memandang saya untuk melihat apakah saya masih mendengarkan. Matanya bertemu dengan mata saya. Kami saling memandang, berkomunikasi lewat mata. Akhirnya saya mengalihkan pandangan setelah menyerah pesannya. Saya tahu dia benar. Saya menyalahkan dia dan saya memang minta belajar. Saya melawan. Ayah kaya melanjutkan. Atau kalau kau tipe orang yang tidak punya keberanian, kau semata menyerah setiap kali hidup mempermainkanmu. Jika kau tipe seperti itu, seumur hidup kau hanya cari aman, melakukan hal-hal yang benar, menyelamatkan diri untuk peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Kau pun akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Kau punya banyak teman yang benar-benar menyukaimu karena kau pekerja keras yang baik. Namun, sebenarnya kau membiarkan hidup membuatmu menyerah. Di lubuk hati terdalam, kau takut mengambil resiko. Kau benar-benar ingin menang. Tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenangan. Jauh di dalam hati, kau dan hanya kau tahu bahwa kau tidak berusaha mencapai kemenangan. Kau memilih bermain aman. Mata kami bertemu kembali. Bapak mempermainkan saya? Tanya saya. Beberapa orang mungkin berkata begitu, sahut ayah kaya sambil tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa saya baru saja memberimu suatu cita rasa kehidupan. Cita rasa kehidupan apa? Tanya saya. Masih kesal, tapi sekarang penuh rasa ingin tahu dan siap untuk belajar. Kau dan Mike adalah orang pertama yang pernah meminta saya mengajarkan cara menghasilkan uang. Saya punya lebih dari 150 karyawan, dan tak seorang pun dari mereka yang pernah bertanya apakah saya ketahui tentang Dan tak satu pun dari mereka yang pernah bertanya apa yang saya ketahui tentang uang. Mereka minta pekerjaan dan gaji, tapi tidak pernah minta saya mengajari mereka tentang uang. Jadi, kebanyakan dari mereka menghabiskan tahun-tahun terbaik hidup mereka bekerja demi uang.
tanpa benar-benar mengerti untuk apa mereka bekerja. Saya duduk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, ketika Mike berkata kau ingin belajar cara menghasilkan uang, saya memutuskan untuk merancang situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Saya bisa saja bicara sampai wajah saya biru, tapi kau tidak akan mendengarkan. Jadi, saya memutuskan membiarkan hidup sedikit mempermainkanmu agar kau bisa mendengarkan saya. Itu sebabnya saya hanya membayarmu 10 sen per jam. Jadi, pelajaran apa yang saya dapat dari bekerja hanya demi 10 sen per jam? Tanya saya. Bahwa Bapak pelit dan mengeksploitasi karyawan Bapak. Ayah kaya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berkata, sebaiknya kau mengubah sudut pandangmu. Berhenti menyalahkan saya dan menganggap sayalah masalahnya. Kalau kau berpikir sayalah masalahnya, kau harus mengubah saya. Kalau kau sadar bahwa kaulah masalahnya, kau bisa mengubah diri, belajar sesuatu, dan menjadi lebih bijak. Kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tapi diri mereka tidak. Mari saya beritahu, lebih mudah mengubah dirimu sendiri daripada mengubah orang lain. Saya tidak mengerti, kata saya. Jangan menyalahkan saya karena masalahmu, kata ayah kaya, mulai tak sabar. Tapi Bapak hanya membayar saya 10 sen. Jadi, apa yang kau pelajari? Tanyanya sambil tersenyum. Bapak pelit, kata saya sambil menyeringai kecil. Nah, kau pikir sayalah masalahnya, kata ayah kaya. Tapi itu benar. Baiklah, pertahankan sikap itu dan kau tidak akan belajar apa-apa. Pertahankan sikap bahwa sayalah masalahnya lalu pilihan apa yang kau miliki. Ya, kalau Bapak tidak membayar saya lebih banyak atau memperlihatkan respek yang lebih besar dan mengajari saya berhenti. Kau menyampaikannya dengan bagus, kata ayah kaya. Dan persis itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka berhenti dan mencari pekerjaan lain, peluang yang lebih bagus, dan upah yang lebih tinggi. Karena berpikir hal itu akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kasus, tidak demikian. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Menerima begitu saja jumlah 10 sen yang amat kecil ini dan tersenyum. Ayah kaya tersenyum. Itulah yang dilakukan orang lainnya. Tapi, hanya itu yang mereka lakukan. Menunggu kenaikan upah dan berpikir uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah mereka. Kebanyakan hanya menerimanya, dan sebagian mencari pekerjaan sambilan, bekerja lebih keras, tapi lagi-lagi menerima upah yang kecil. Saya duduk memandangi lantai, mulai memahami pelajaran yang diberikan oleh ayah kaya. Saya bisa merasakan itulah cita rasa kehidupan. Akhirnya, saya mendongak dan bertanya, jadi, apa yang akan memecahkan masalah? Ini, katanya, mencondokkan badan dan menepuk kepala saya pelan. Benda di antara kedua telingamu ini. Saat itulah ayah kaya menyampaikan sudut pandang yang sangat penting yang membedakannya dari para karyawannya dan ayah miskin, serta menuntunnya untuk pada akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Sedangkan ayah saya yang berpendidikan tinggi tapi miskin, seumur hidup bergulat dengan masalah keuangan. Itu satu sudut pandang yang membuat semua perbedaan sepanjang hidup. Ayah kaya menjelaskan secara berulang-ulang sudut pandang ini yang saya sebut pelajaran nomor 1. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Pada Sabtu pagi yang cerah itu, saya belajar sudut pandang yang sama sekali berbeda dari yang diajarkan oleh ayah miskin. Pada umur 9 tahun, saya paham bahwa kedua ayah saya itu menginginkan saya belajar. Keduanya mendorong saya untuk belajar, tapi bukan mempelajari hal yang sama. Ayah saya yang berpendidikan tinggi merekomendasikan saya melakukan apa yang dia lakukan. Nak, ayah ingin kau belajar keras, memperoleh nilai bagus, agar kau bisa mendapat pekerjaan yang aman dan terjamin di perusahaan besar, dan pastikan pekerjaan itu memberikan tunjangan yang bagus. Ayah kaya ingin saya mempelajari cara kerja uang, agar saya bisa membuat uang bekerja untuk saya. Pelajaran-pelajaran itu akan saya pelajari dalam hidup dengan bimbingan-bimbingannya, bukan karena ruang kelas. Ayah kaya melanjutkan pelajaran pertama saya. Saya senang kau marah tentang bekerja demi 10 sen per jam,
Kalau kau tidak marah dan semata menerimanya, saya pasti akan berkata saya tidak bisa mengajarimu. Kau tahu, belajar yang sejati membutuhkan energi, gairah, dan hasrat yang membara. Amarah adalah bagian besar dari rumusan itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut uang, kebanyakan orang ingin main aman dan merasa terjamin. Jadi, gairah tidak mengarahkan mereka, rasa takut yang mengarahkan mereka. Jadi, itukah sebabnya mereka menerima pekerjaan dengan upah rendah? Tanya saya. Ya, kata ayah kaya. Sejumlah orang berkata saya mengeksploitasi orang karena tidak memberi upah sebesar perkebunan gula atau pemerintah. Saya berkata mereka mengeksploitasi diri mereka sendiri. Itu ketakutan mereka, bukan ketakutan saya. Tapi, tidakkah Bapak merasa seharusnya membayar mereka lebih banyak? Tanya saya. Tidak harus. Lagi pula, uang dalam jumlah lebih besar tidak akan memecahkan masalah mereka. Lihat saja ayahmu. Dia menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak bisa membayar tagihan. Kebanyakan orang, bila diberi lebih banyak uang, hanya akan berutang lebih besar. Jadi, itu sebabnya 10 sen per jam, ujar saya sambil tersenyum. Itu bagian dari pelajaran. Benar, ayah kaya tersenyum. Kau lihat, ayahmu bersekolah dan mendapat pendidikan yang hebat, sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan bergaji tinggi. Tapi dia masih mengalami masalah keuangan karena dia tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Di atas segalanya, dia percaya pada bekerja untuk uang. Bapak tidak begitu? Tanya saya. Tidak, tidak sepenuhnya, kata ayah kaya. Kalau kau mau belajar bekerja untuk uang, teruslah bersekolah. Itu tempat yang bagus untuk melakukannya. Tapi, kalau kau ingin belajar membuat uang bekerja untukmu, saya akan mengajarimu. Tapi hanya kalau kau mau belajar. Tidakkah setiap orang ingin belajar itu? Tanya saya. Tidak, kata ayah kaya. Semata karena jauh lebih mudah bekerja untuk uang. Terutama kalau rasa takut adalah emosi utamamu saat membahas masalah uang. Saya tidak mengerti, kata saya dengan dahi berkerut. Tak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Cukup ketahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang terus bekerja. Takut tidak bisa membayar tagihan, takut dipecat, takut tidak punya cukup uang, dan takut untuk memulai kembali. Itulah harga dari mempelajari suatu profesi atau perdagangan, lalu bekerja untuk uang. Kebanyakan orang menjadi budak uang, lalu marah pada atasan mereka. Belajar membuat uang bekerja untuk kita adalah cara belajar yang sama sekali berbeda, tanya saya. Benar sekali, jawab ayah kaya. Benar sekali. Kami duduk diam pada Sabtu pagi yang indah di Hawaii. Teman-teman saya baru memulai pertandingan bisbol liga kecil. Tapi karena suatu alasan saya sekarang bersyukur telah memutuskan untuk bekerja demi 10 sen per jam. Saya merasa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Siap belajar? Tanya ayah kaya. Sangat siap, jawab saya sambil menyeringai. Saya menepati janji saya. Saya telah mengajarimu dari jauh, kata ayah kaya. Pada umur 9 tahun, kau telah mencicipi seperti apa rasanya bekerja untuk uang. Kalikan saja bulan terakhir itu dengan 50 tahun, maka kau akan mendapat gambaran tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam hidup. Saya tidak mengerti, kata saya. Bagaimana perasaanmu ketika menunggu untuk menemui saya? Saat akan dipekerjakan dan saat minta upah lebih besar? Takut, kata saya. Kalau kau memilih bekerja untuk uang, seperti itulah hidupmu nantinya, kata ayah kaya. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin meletakkan 3 keping uang di tanganmu untuk bekerja lebih 3 jam? Ulangi. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin meletakkan 3 keping uang di tanganmu untuk kerja selama 3 jam? Saya merasa sepertinya itu tidak cukup. Rasanya seperti tak ada artinya. Saya kecewa, kata saya. Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawan ketika melihat slip gaji, terutama setelah dipotong semua pajak dan potongan lain. Setidaknya kau mendapat 100%. Maksud Bapak, kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upah mereka? Tanya saya heran. Tidak. Enggak gitu. Tidak, kata ayah kaya. Pemerintah selalu mengambil bagiannya terlebih dahulu. Bagaimana mereka melakukannya? Tanya saya. Pajak, kata ayah kaya. Kau dikenai pajak ketika mendapat penghasilan. Kau dikenai pajak ketika membelanjakan uang. Kau dikenai pajak ketika menabung. Bahkan kau dikenai pajak ketika meninggal.
Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Orang kaya tidak, kata ayah kaya sambil tersenyum. Orang miskin dan kelas menengah begitu. Saya berani bertaruh, penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu. Tapi dia membayar pajak lebih besar. Bagaimana bisa? Tanya saya. Dengan usia saat itu, hal itu tidak masuk akal bagi saya. Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan itu pada mereka? Ayah kaya bergoyang pelan dengan diam. Dia semata memandangi saya. Siap belajar? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Seperti yang saya katakan, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Belajar membuat uang bekerja untukmu adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang berkuliah selama 4 tahun dan pendidikan mereka berakhir. Saya tahu, studi saya tentang uang akan terus berlanjut sepanjang hidup saya. Semata karena semakin banyak yang saya ketahui, semakin banyak juga yang perlu saya ketahui. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal ini. Mereka bekerja, menerima gaji, membayar pengeluaran, itu saja. Lalu mereka bertanya-tanya, kenapa mereka punya masalah keuangan? Mereka mengira uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah dan tidak menyadari bahwa kurangnya pendidikan keuangan mereka lah yang jadi masalah. Jadi, ayah saya punya masalah pajak karena dia tidak paham tentang uang, tanya saya bingung. Begini, katanya. Pajak hanyalah satu bagian kecil dari belajar membuat uang bekerja untukmu. Sekarang, saya hanya ingin tahu apakah kau masih bergairah untuk belajar tentang uang. Kebanyakan orang tidak. Mereka ingin pergi ke sekolah, mempelajari suatu profesi, bersenang-senang di tempat kerja, dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari mereka terbangun dengan masalah keuangan yang besar dan tidak bisa berhenti bekerja. Itulah harga dari hanya tahu cara bekerja untuk uang, bukannya belajar membuat uang bekerja untukmu. Jadi, apakah kau masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah kaya. Saya mengangguk. Bagus, kata ayah kaya. Sekarang, kembalilah bekerja. Kali ini, saya tidak akan membayarmu sama sekali. Apa? Saya terperanjat. Kalau tidak salah dengar, tak ada bayaran. Kau akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu seperti biasa. Tapi kali ini, tidak akan dibayar 10 sen per jam. Kau bilang ingin belajar tidak bekerja untuk uang. Jadi saya tidak akan membayarmu sama sekali. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Saya sudah membicarakannya dengan Mike, dan dia sudah mulai bekerja, membersihkan debu serta mengembalikan kaleng-kaleng kerak tanpa upah. Lebih baik kau segera pergi ke sana. Itu tidak adil, teriak saya. Bapak harus membayar sesuatu. Kau bilang kau mau belajar. Kalau tidak mempelajari hal ini sekarang, kau akan tumbuh menjadi seperti kedua ibu dan bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu. Bekerja untuk uang dan berharap saya tidak memecat mereka. Atau seperti ayahmu, menghasilkan banyak uang tapi dengan setumpuk utang, berharap uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Kalau itu yang kau inginkan, saya akan kembali ke sepakatan awal kita, 10 sen per jam. Atau kau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa, mengeluh karena tidak mendapat upah yang cukup, berhenti dan mencari pekerjaan lain. Tapi apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Ayah kaya menepuk kepala saya. Gunakan ini, katanya. Kalau kau menggunakannya dengan baik, kau akan segera berterima kasih pada saya karena memberimu peluang, dan kau akan tumbuh menjadi orang kaya. Saya berdiri terpaku, masih tak percaya bahwa saya telah diperlakukan dengan curang. Saya datang minta kenaikan upah, dan entah bagaimana saya malah bekerja tanpa upah. Ayah kaya menepuk kepala saya lagi dan berkata, gunakan ini. Sekarang keluar dari sini dan kembalilah bekerja. Pelajaran ke-1. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Saya tidak memberitahu ayah miskin bahwa saya tidak dibayar. Dia tidak akan mengerti. Dan saya tidak mau berusaha menjelaskan sesuatu yang saya sendiri tidak pahami. Selama 3 minggu berikutnya, saya dan Mike bekerja selama 3 jam setiap Sabtu tanpa dibayar. Pekerjaan itu tidak mengganggu saya dan rutinitas itu semakin mudah. Tapi yang mengganggu saya adalah hilangnya kesempatan bermain bisbol dan saya tidak mampu membeli buku komik. Ayah kaya mampir pada siang minggu ketiga. Kami mendengar truknya berhenti di tempat parkir dan suara mesin dimatikan. Dia masuk ke toko dan menyalami Bu Martin sambil memeluknya. Setelah mengecek keadaan toko, dia mendekati freezer es krim, mengambil 2 batang, membayarnya, dan memberi tanda kepada saya dan Mike. Ayo jalan-jalan anak-anak. Kami menyeberang, menghindari beberapa mobil yang lalu lalang,
dan berjalan melintasi lapangan rumput yang sangat luas. Tetapi sejumlah orang dewasa sedang bermain bisbol. Setelah duduk di sebuah meja piknik, dia menyodorkan es krim itu kepada kepada saya dan Mike. "Bagaimana kabar kalian?" "Baik," kata Mike. Saya mengangguk setuju. "Sudah belajar sesuatu?" tanya ayah kaya. Saya dan Mike berpandang-pandangan, serentak mengangkat bahu dan menggeleng. Menghindari salah satu perangkap terbesar dalam hidup. Kalian sebaiknya mulai berpikir. Kalian sedang menatap salah satu pelajaran terbesar dalam hidup. Kalau bisa menarik hikmah dari pelajaran ini, kalian akan menikmati hidup yang dipenuhi rasa aman dan kebebasan yang luar biasa. Kalau tidak, kalian akan menjadi sama seperti Bu Martin dan sebagian besar orang yang sedang bermain bisbol di lapangan ini. Mereka bekerja sangat keras untuk uang yang sedikit, bergantung pada ilusi jaminan kerja, menanti-nantikan liburan selama 3 minggu setiap tahun, dan mungkin uang pensiun yang amat kecil setelah 45 tahun bekerja. Kalau itu membuat kalian senang, saya akan memberi kalian kenaikan upah menjadi 25 sen per jam. Tapi mereka pekerja keras yang baik. Apakah Bapak sedang menertawakan mereka? Saya menuntut. Senyum tersungging di wajah ayah kaya. Bu Martin sudah saya anggap ibu sendiri. Saya tidak akan sekejam itu. Saya mungkin terdengar kejam karena saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sesuatu pada kalian berdua. Saya ingin memperluas pandangan kalian supaya kalian bisa melihat sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung. Yang kebanyakan orang tidak pernah beruntung bisa melihatnya karena pandangan mereka terlalu sempit. Kebanyakan orang tidak pernah melihat perangkap yang mengurung mereka. Saya dan Mike duduk di situ. Mereka tidak yakin dengan apa yang ingin disampaikannya. Dia terdengar kejam, tapi kami bisa merasa bahwa dia sedang berusaha membuat kami memahami sesuatu. Sambil tersenyum, ayah kaya berkata, "Tidakkah 25 sen per jam terdengar bagus? Tidakkah itu membuat jantung kalian berdetak sedikit lebih cepat?" Saya menggeleng. Tapi sebenarnya itu benar. 25 sen per jam adalah jumlah yang besar bagi saya. "Baiklah, saya akan membayar kalian $1 per jam," kata ayah kaya sambil menyeringai. Sekarang jantung saya mulai berpacu. Otak saya menjerit, "Ambil, ambil." Saya tak percaya apa yang saya dengar. Tetap saja, saya tidak berkata apa-apa. "Oke, $2 per jam." Otak dan jantung kecil saya hampir meledak. Bagaimanapun, saat itu tahun 1956 dan diberi upah $2 per jam akan menjadikan saya anak terkaya di dunia. Saya tidak bisa membayangkan memperoleh uang sebanyak itu. Saya ingin berkata iya. Saya menginginkan kesepakatan itu. Saya bisa membayangkan sepeda baru, sarung tangan bisbol baru, dan pujian teman-teman ketika saya memperlihatkan sejumlah uang. Di atas semua itu, Jimmy dan teman-temannya yang kaya tidak akan pernah bisa menyebut saya miskin lagi. Namun, entah kenapa mulut saya tetap terkunci. Es krim sudah mencair dan mengalir di tangan saya. Ayah kaya menatap dua bocah yang balas menatapnya. Dengan mata membelalak dan otak kosong. Dia sedang menguji kami, dan dia tahu ada sebagian dari emosi kami yang ingin menerima kesepakatan itu. Dia paham bahwa setiap manusia mempunyai bagian jiwa yang lemah dan miskin yang bisa dibeli. Dan dia tahu setiap manusia juga mempunyai bagian jiwa yang kuat serta penuh ketetapan hati yang tak pernah bisa dibeli. Itu hanya masalah mana yang lebih kuat. "Oke, $5 per jam." Tiba-tiba suara di dalam diri saya hilang. Sesuatu berubah. Tawaran itu terlalu besar dan konyol. Tidak banyak orang dewasa pada 1956 yang bisa menghasilkan lebih dari itu. Tapi godaan yang saya rasakan dengan cepat hilang digantikan ketenangan. Perlahan-lahan saya menengok ke kiri untuk menatap Mike. Dia menatap balik. Bagian jiwa saya yang lemah dan miskin terdiam. Bagian diri saya yang tidak punya harga mengambil alih. Saya tahu Mike juga sampai ke tahap itu. "Bagus," kata ayah kaya lembut. "Sebagian besar orang mempunyai harga, dan mereka mempunyai harga karena emosi manusia yang disebut ketakutan dan ketamakan. Pertama, rasa takut akan hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras. Lalu, setelah mendapat slip gaji, ketamakan atau nafsu membuat kita mulai berpikir tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang. Pola pun kemudian terbentuk." "Pola apa?" tanya saya. "Pola bangun, bekerja, membayar tagihan. Bangun, bekerja, membayar tagihan. Hidup manusia selamanya dikendalikan oleh dua emosi, yaitu ketakutan dan ketamakan.
Tawari mereka uang lebih banyak, maka mereka akan meneruskan siklus itu dengan meningkatkan pengeluaran mereka. Itulah yang saya sebut balap tikus. Apakah ada jalan lain? Tanya Mike. Iya, kata ayah kaya pelan. Tapi hanya sedikit orang yang menemukannya. Apa itu? Tanya Mike. Itulah yang saya harap akan kalian temukan ketika kalian bekerja dan belajar bersama saya. Itu sebabnya saya menyingkirkan semua bentuk upah. Ada petunjuk? Ada petunjuk? Tanya Mike. Kami agak capek bekerja keras, apalagi tanpa imbalan. Ya, langkah pertama adalah mengatakan kebenaran, kata ayah kaya. Kami tidak berbohong, kata saya. Saya tidak mengatakan kalian berbohong, saya minta kalian mengatakan kebenaran, kata ayah kaya tajam. Kebenaran tentang apa? Tanya saya. Tentang bagaimana perasaan kalian, kata ayah kaya. Kalian tidak harus mengatakannya pada orang lain, hanya pada diri kalian sendiri. Maksud Bapak, orang-orang di lapangan ini, orang yang bekerja pada Bapak, Bu Martin, mereka tidak melakukan hal itu, tanya saya. Saya meragukannya, katanya. Sebaliknya, mereka merasa takut bila tidak mempunyai uang. Mereka tidak menghadapinya dengan menggunakan pikiran. Mereka bertindak secara emosional, bukannya menggunakan kepala mereka, kata ayah kaya. Lalu, mereka menerima sejumlah kecil uang, dan sekali lagi, emosi kegembiraan, hasrat, dan ketamakan mengambil alih. Sekali lagi, mereka bereaksi, bukannya berpikir. Jadi, emosi mereka mengendalikan pikiran mereka, kata Mike. Tepat, kata ayah kaya. Bukannya mengakui kebenaran tentang apa yang mereka rasakan, mereka malah bereaksi menurut perasaan mereka, bukannya berpikir. Mereka merasa takut, jadi mereka bekerja, dengan harapan uang akan meredakan ketakutan itu. Tapi itu tidak terjadi. Ketakutan itu terus menghantui mereka, dan mereka kembali bekerja. Lagi-lagi berharap uang akan menenangkan ketakutan mereka. Dan sekali lagi itu tidak terjadi. Ketakutan membuat mereka terjebak untuk bekerja, menghasilkan uang, bekerja, menghasilkan uang, berharap ketakutan itu pergi. Namun, setiap hari mereka terjaga, dan ketakutan itu ikut terjaga bersama mereka. Bagi jutaan orang, ketakutan itu membuat mereka terjaga sepanjang malam, mengakibatkan malam yang penuh kegalauan dan kecemasan. Karena itu mereka bangun dan pergi bekerja, berharap gaji mereka akan membunuh ketakutan yang menggerogoti jiwa mereka itu. Uang mengendalikan hidup mereka, dan mereka menolak mengatakan kebenaran ini. Uang mengendalikan emosi dan jiwa mereka. Ayah kaya duduk diam, membiarkan kata-katanya mengendap. Saya dan Mike mendengar apa yang dia katakan, tapi tidak benar-benar memahami apa yang dia sampaikan. Saya hanya tahu bahwa saya seringkali bertanya-tanya mengapa orang dewasa bergegas-gegas pergi bekerja. Kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, dan mereka tidak pernah terlihat bahagia, tapi sesuatu memaksa mereka terus melakukannya. Sadar bahwa kami sudah menyerap apa yang dia sampaikan, ayah kaya berkata, saya ingin kalian menghindari perangkap itu. Itulah yang benar-benar ingin saya ajarkan pada kalian. Tidak hanya menjadi kaya, karena menjadi kaya tidak memecahkan masalah. Benarkah? Tanya saya kaget. Iya, kekayaan tidak memecahkan masalah. Mari saya jelaskan emosi yang satunya lagi, yaitu hasrat. Sejumlah orang menyebutnya ketamakan, tapi saya lebih senang menyebutnya hasrat. Sangatlah wajar bila orang menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan atau menarik. Jadi, orang bekerja untuk uang juga karena hasrat. Mereka menginginkan uang untuk kesenangan yang mereka pikir bisa mereka beli. Tapi kesenangan yang dibawa oleh uang seringkali tidak lama, dan mereka pun segera menginginkan uang lebih banyak untuk mendapatkan kesenangan lebih banyak, kenikmatan lebih banyak, kenyamanan lebih banyak, dan rasa terjamin lebih banyak. Jadi, mereka terus bekerja, mengira bahwa uang akan menenangkan jiwa mereka yang gundah akibat ketakutan dan hasrat. Tapi uang tidak bisa melakukannya. Apa orang kaya begitu? Termasuk orang kaya. Kenyataannya, alasan banyak orang kaya itu kaya bukanlah hasrat, tapi rasa takut. Mereka meyakini bahwa uang bisa menyingkirkan rasa takut miskin. Jadi mereka menimbun bertonton uang hanya untuk mendapati bahwa ketakutan itu semakin parah. Mereka sekarang takut kehilangan uang. Ada beberapa teman saya yang tetap bekerja sekalipun mereka mempunyai uang berlimpah. Saya kenal orang yang mempunyai uang jutaan dolar,
menjadi lebih takut daripada ketika mereka miskin. Mereka takut kehilangan semua itu, ketakutan yang mendorong mereka untuk menjadi kaya semakin buruk. Bagian jiwa mereka yang lemah dan miskin benar-benar menjerit lebih keras. Mereka tidak ingin kehilangan rumah, mobil, dan kehidupan kelas atas yang mereka dapatkan dari uang. Mereka mengkhawatirkan apa yang akan dikatakan oleh teman-teman mereka jika mereka kehilangan semua uang mereka. Banyak yang merasa putus asa dan merasa merana secara emosi, meskipun mereka terlihat kaya seperti punya lebih banyak uang. Kalau begitu, orang miskin lebih bahagia, tanya saya. Tidak, saya kira tidak, jawab ayah kaya. Menghindari uang itu sama gilanya seperti terikat pada uang. Seakan sudah direncanakan, seorang gelandangan berjalan melewati meja kami, berhenti di depan tong sampah besar dan mengaduk-aduknya. Kami bertiga mengamatinya dan ketertarikan besar, padahal sebelumnya kami mungkin akan mengabaikannya begitu saja. Ayah kaya mengeluarkan $1 dari dompet dan memberi isyarat pada pria tua itu. Melihat uang itu, sang gelandangan segera mendekat, mengambilnya, berterima kasih sebesar-besarnya kepada ayah kaya, dan bergegas pergi, merasa sangat senang atas nasib baiknya. Dia tidak jauh berbeda dengan kebanyakan karyawan saya, kata ayah kaya. Saya telah bertemu dengan begitu banyak orang yang berkata, oh saya tidak tertarik dengan uang, tapi mereka bekerja di suatu tempat selama 8 jam setiap hari, itu menyangkal kebenaran. Kalau mereka tidak tertarik dengan uang, mengapa mereka bekerja? Pemikiran semacam itu mungkin lebih gila ketimbang seseorang yang menimbun uang. Sambil duduk mendengarkan ayah kaya, pikiran saya melayang ke perkataan ayah saya sendiri yang sudah disampaikannya secara tak terhitung kali. Saya tidak tertarik dengan uang. Dia sering mengatakannya. Dia juga membohongi diri dengan selalu berkata, saya bekerja karena saya mencintai pekerjaan saya. Jadi, apa yang mesti kami lakukan? Tanya saya. Tidak bekerja untuk uang sampai semua jejak ketakutan dan ketamakan menyingkir. Tidak, itu akan membuang-buang waktu, kata ayah kaya. Emosi adalah hal yang menjadikan kita manusiawi. Kata emosi berarti energi dalam mosi atau gerakan. Bersikaplah jujur tentang emosimu dan gunakan emosi serta pikiranmu untuk kepentinganmu, bukan untuk melawan dirimu. Wah, seru Mike. Jangan mengkhawatirkan apa yang baru saja saya katakan. Itu akan terasa lebih masuk akal beberapa tahun lagi. Cukup jadilah pengamat atas emosimu. Jangan bereaksi. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa emosi mereka lah yang berpikir. Emosi kalian adalah emosi kalian, tapi kalian harus belajar berpikir sendiri. Bapak bisa memberi contoh? Tanya saya. Tentu, jawab ayah kaya. Ketika seseorang berkata, saya perlu mendapat pekerjaan, lebih besar kemungkinannya emosi yang sedang berpikir. Rasa takut tidak mempunyai uang menghasilkan pikiran itu. Tapi orang butuh uang kalau ada tagihan yang harus dibayar, kata saya. Tentu saja, kata ayah kaya sambil tersenyum. Yang mau saya katakan adalah terlalu sering rasa takutlah yang melakukan pemikiran. Oh, tidak mengerti, kata Mike. Contohnya begini, katanya. Kalau rasa takut tidak punya cukup uang timbul, bukannya segera mencari pekerjaan baru, mereka justru bertanya pada diri mereka sendiri. Apakah suatu pekerjaan akan menjadi pemecah terbaik untuk rasa takut ini dalam jangka panjang? Menurut saya, jawabannya tidak. Pekerjaan benar-benar hanya solusi jangka pendek untuk permasalahan jangka panjang. Tapi ayah saya selalu berkata, teruslah bersekolah dan raih nilai bagus supaya kau bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin. Kata saya bimbang. Ya, saya tahu dia mengatakan itu, kata ayah kaya sambil tersenyum. Kebanyakan orang menganjurkan itu, dan itu gagasan yang baik bagi kebanyakan orang. Tapi orang membuat anjuran itu terutama karena rasa takut. Maksud Bapak, ayah saya mengatakan itu karena takut? Iya, kata ayah kaya. Dia takut kau tidak menghasilkan cukup uang dan tidak bisa masuk ke tatanan masyarakat. Jangan salah paham. Dia mencintaimu dan menginginkan yang terbaik untukmu. Saya juga meyakini bahwa pendidikan dan pekerjaan itu penting, tapi tidak akan mengatasi rasa takut. Kau tahu, rasa takut yang membuatnya terjaga di pagi hari untuk mendapatkan sejumlah uang adalah rasa takut yang membuatnya begitu fanatik menyuruhmu bersekolah. Jadi, apa saran Bapak? Tanya saya.
Saya ingin mengajari kalian untuk memahami kekuatan uang, bukannya merasa takut pada uang. Itu tidak diajarkan di sekolah, dan kalau tidak mempelajarinya, kalian akan menjadi budak uang. Akhirnya hal itu masuk akal. Dia ingin kami memperluas pandangan kami dan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Bu Martin. Dia menggunakan contoh yang terdengar kejam saat itu, tapi saya tidak pernah melupakannya. Hari itu, visi saya diperluas, dan saya mulai melihat perangkap yang terbentang di depan sebagian besar orang. Kalian lihat, pada dasarnya kita semua adalah karyawan. Hanya saja kita bekerja pada tingkatan berbeda, kata ayah kaya. Saya hanya ingin kalian mempunyai kesempatan untuk menghindari perangkap yang disebabkan oleh kedua emosi itu, ketakutan dan keinginan. Gunakan keduanya untuk kepentingan kalian, bukan untuk melawan kalian. Itu yang ingin saya ajarkan pada kalian. Saya tidak tertarik sekedar mengajari kalian menghasilkan setumpuk uang. Itu tidak akan mengatasi ketakutan atau keinginan. Jika kalian tidak terlebih dahulu menyelesaikan masalah ketakutan dan keinginan ini, dan kalian menjadi kaya, kalian hanya akan menjadi budak dengan upah yang tinggi. Jadi, bagaimana cara menghindari perangkap itu? Tanya saya. Penyebab utama kemiskinan atau masalah keuangan adalah ketakutan dan ketidaktahuan, bukan perekonomian, pemerintah, atau orang kaya. Ketakutan dan ketidaktahuan yang melekat pada diri itulah yang membuat orang terjebak. Jadi, kalian tetaplah bersekolah serta meraih gelar sarjana, dan saya akan mengajari kalian cara menjauhi perangkap itu. Sebagian teka-teki itu mulai terjawab. Ayah saya yang berpendidikan tinggi mempunyai pendidikan dan karir yang bagus. Namun sekolah tidak pernah memberitahunya cara mengatasi uang atau ketakutannya. Menjadi jelas bahwa saya bisa mempelajari hal-hal yang berbeda dan penting dari kedua ayah. Ayah sudah berbicara tentang rasa takut tidak punya uang. Bagaimana hasrat akan uang mempengaruhi pikiran kita? Tanya Mike. Bagaimana perasaan kalian ketika saya menguji kalian dengan kenaikan upah? Apakah kalian menyadari bahwa hasrat kalian meningkat? Kami mengangguk. Dengan tidak menyerah pada emosi, kalian mampu menunda reaksi dan berpikir. Itu penting. Kita akan selalu memiliki emosi ketakutan dan ketamakan. Mulai saat ini, sangatlah penting bagi kalian untuk menggunakan emosi itu untuk keuntungan kalian. Dan secara jangka panjang tidak membiarkan emosi kalian mengendalikan pikiran kalian. Kebanyakan orang menggunakan ketakutan dan ketamakan untuk melawan diri mereka sendiri. Itulah awal kebodohan. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan mengejar upah, memilih kenaikan gaji dan jaminan kerja karena emosi hasrat dan ketakutan. Tidak sungguh-sungguh mempertanyakan kemana pikiran yang digerakkan emosi itu menuntun mereka. Itu mirip seperti seekor keledai yang menarik gerobak, dengan si pemilik menggantungkan wortel persis di depan hidungnya. Si pemilik keledai mungkin pergi kemana dia suka, tapi keledai itu hanya mengejar sebuah ilusi. Besok hanya akan ada wortel lain untuk si keledai. Maksud ayah, saat saya mulai membayangkan sarung tangan bisbol baru, permen, dan mainan, itu seperti wortel bagi seekor keledai, tanya Mike. Iya, dan saat kalian makin besar, mainan kalian menjadi makin mahal. Mobil baru, kapal, dan rumah besar untuk membuat teman-teman kalian terkesan, kata ayah kaya sambil tersenyum. Ketakutan mendorong kalian keluar pintu dan hasrat memanggil kalian. Itu perangkapnya. Jadi, apa jawabannya? Tanya Mike. Hal yang memperkuat ketakutan dan hasrat adalah kebodohan. Itulah sebabnya orang kaya yang punya banyak uang seringkali memiliki ketakutan yang makin besar saat mereka makin kaya. Uang adalah wortel, ilusi. Kalau keledai bisa melihat seluruh gambaran itu, dia mungkin memikirkan kembali pilihannya untuk mengejar wortel. Ayah kaya terus menjelaskan bahwa hidup manusia adalah pergumulan antara kebodohan dan ilusi. Dia menjelaskan bahwa begitu seseorang berhenti mencari informasi dan pengetahuan tentang dirinya, kebodohan mulai masuk. Pergumulan itu adalah keputusan dari waktu ke waktu untuk belajar membuka atau menutup pikiran. Sekolah itu sangat penting. Kalian bersekolah untuk mempelajari suatu keahlian atau profesi agar menjadi anggota masyarakat yang bisa menyumbangkan sesuatu. Setiap kebudayaan membutuhkan guru, dokter, perawat, montir, seniman, juru masak, pelaku bisnis, polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tentara. Sekolah melatih mereka sehingga kebudayaan bisa maju dan berkembang, kata ayah kaya. Sayangnya, bagi banyak orang, sekolah adalah akhir, bukan awal.
Kami merasakan kesunyian yang panjang. Ayah kaya tersenyum. Saya tidak mengerti semua yang dikatakannya hari itu. Namun seperti halnya kebanyakan guru besar, kata-katanya terus menyampaikan pengajaran selama bertahun-tahun. Saya bersikap sedikit kejam hari ini, kata ayah kaya. Tapi saya ingin kalian selalu mengingat percakapan ini. Saya ingin kalian selalu memikirkan Bu Martin. Saya ingin kalian selalu memikirkan keledai itu. Jangan pernah lupa bahwa ketakutan dan hasrat bisa menuntun kalian ke perangkap hidup terbesar jika kalian tidak sadar bahwa hal itu mengendalikan pikiran kalian. Menghabiskan hidup dalam ketakutan dan tidak pernah menggali mimpi kalian itu kejam. Bekerja keras demi uang, berpikir bahwa uang akan membelikan hal-hal yang membuat kalian bahagia, itu juga kejam. Terjaga tengah malam karena ngeri membayangkan bagaimana akan membayar tagihan adalah cara yang mengerikan untuk hidup. Menjalani hidup yang diatur oleh besarnya upah yang diterima bukanlah hidup yang sesungguhnya. Berpikir bahwa sebuah pekerjaan akan membuat kalian merasa terjamin itu berbohong pada diri sendiri. Itu kejam, dan itu perangkap yang saya ingin kalian hindari. Saya sudah melihat bagaimana uang mengendalikan hidup orang. Jangan biarkan hal itu terjadi pada kalian. Tolong jangan biarkan uang mengendalikan hidup kalian. Sebuah bola menggelinding di bawah meja kami. Ayah kaya mengambil dan melemparkannya kembali. Jadi, apa hubungan ketidaktahuan dengan ketamakan dan ketakutan? Tanya saya. Ketidaktahuan akan uanglah yang menyebabkan begitu banyak ketamakan dan ketakutan, kata ayah kaya. Saya beri beberapa contoh. Sebagai dokter, karena ingin lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik, menaikkan tarif. Dengan menaikkan tarif, biaya perawatan kesehatan menjadi makin mahal bagi siapapun. Hal itu paling menyakiti orang miskin. Jadi, kesehatan mereka lebih buruk daripada mereka yang punya uang. Karena dokter menaikkan tarif, pengacara menaikkan tarif, karena tarif pengacara naik, guru sekolah menginginkan kenaikan, yang akhirnya menaikkan pajak kita, dan seterusnya dan seterusnya. Segera setelah itu, akan ada jurang yang mengerikan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kekacauan pecah serta suatu peradaban besar runtuh. Sejarah mencatat peradaban besar runtuh ketika jurang antara yang berpunya dan yang tidak terlalu besar. Sayangnya, Amerika berada di jalur itu karena kita belum mendapat pelajaran dari sekolah. Kita hanya mengingat tanggal dan nama dalam sejarah, bukan pelajarannya. Bukankah harga-harga memang seharusnya naik? Tanya saya. Dalam masyarakat yang terdidik, dengan pemerintah yang berjalan dengan baik, harga seharusnya turun. Tentu saja itu seringkali hanya benar dalam teori. Harga-harga naik karena ketamakan dan ketakutan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Jika sekolah mengajari orang tentang uang, akan ada lebih banyak uang dan harga yang lebih murah. Namun, sekolah hanya berfokus mengajari orang bekerja untuk uang, bukannya cara memanfaatkan kekuatan uang. Tapi bukankah ada sekolah bisnis? Tanya Mike. Dan bukankah ayah mendorongku masuk sekolah bisnis untuk meraih gelar MBA? Iya, kata ayah kaya. Tapi terlalu sering sekolah bisnis melatih karyawan-karyawan yang merupakan juru hitung berotak udang yang canggih. Surga melarang juru hitung berotak udang mengambil alih bisnis. Yang mereka lakukan adalah melihat angka, mempecat orang, dan mematikan bisnis. Saya tahu itu karena saya memperkerjakan juru hitung berotak udang. Yang mereka pikirkan hanya mengurangi biaya dan menaikkan harga, yang menyebabkan lebih banyak masalah. Hitung-hitungan itu penting, andai ada lebih banyak orang yang mengetahuinya. Tapi itu juga bukan segalanya yang dibutuhkan. Tambah ayah kaya dengan marah. Jadi, adakah jawabannya? Tanya Mike. Iya, kata ayah kaya. Belajarlah menggunakan emosi kalian untuk berpikir, bukan berpikir dengan emosi kalian. Ketika kalian menguasai emosi dengan menyetujui bekerja tanpa upah, saya tahu ada harapan. Ketika kalian sekali lagi menahan emosi saat saya menguji kalian dengan lebih banyak uang, kalian sekali lagi belajar berpikir, bukannya dikuasai emosi. Itu langkah pertama. Mengapa langkah itu begitu penting? Tanya saya. Ya, terserah kalian untuk mengetahui jawabannya. Kalau kalian mau belajar, saya akan membawa kalian memasuki ladang yang penuh onak dan duri, tempat yang dihindari oleh hampir semua orang. Kalau pergi bersama saya, kalian akan melepaskan gagasan bekerja untuk uang, dan malah belajar membuat uang bekerja untuk kalian. Apa yang akan kami peroleh bila pergi bersama Bapak? Bagaimana kalau kami setuju belajar dari Bapak? Apa yang akan kami peroleh? Tanya saya.
Sama seperti yang diperoleh si kancil, kata ayah kaya, mengacu pada dongeng klasik anak-anak. Apakah ada yang penuh onak dan duri itu ada? Tanya saya. Iya, kata ayah kaya. Ladang berduri itu adalah ketakutan dan ketamakan kita. Menghadapi ketakutan, kelemahan, dan kemiskinan dengan memilih pikiran kita sendiri adalah jalan keluar. Memilih pikiran kita? Tanya Mike bingung. Iya, memilih apa yang kita pikirkan, bukannya bereaksi menurut emosi kita. Bukannya sekedar bangun dan pergi bekerja karena tidak punya uang untuk membayar tagihan itu membuat kalian takut. Bertanyalah pada diri kalian, apakah bekerja lebih keras merupakan solusi terbaik untuk masalah ini? Kebanyakan orang terlalu takut untuk berpikir secara rasional dan malah berlari menuju pekerjaan yang mereka benci. Orang-orangan sawah memegang kendali, itu yang saya maksud dengan memilih pikiran kita. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Mike. Itulah yang akan saya ajarkan pada kalian. Saya akan mengajari kalian untuk mempunyai alternatif pemikiran yang bisa dipertimbangkan, bukannya bereaksi secara tolol, seperti menenggak kopi dan lari keluar rumah. Ingat apa yang baru saya katakan. Pekerjaan hanyalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Kebanyakan orang hanya bisa memikirkan satu masalah, dan itu bersifat jangka pendek. Masalah itu adalah tagihan di penghujung bulan, orang-orangan sawah. Uang mengendalikan hidup mereka, atau harus saya katakan, rasa takut dan ketidaktahuan akan uang mengendalikannya. Jadi, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Mereka bangun tiap pagi dan bekerja untuk memperoleh uang, tidak meluangkan waktu untuk mengajukan pertanyaan, apakah ada cara lain. Emosi mereka menguasai pikiran mereka, bukan kepala mereka. Bisakah Ayah memberitahu perbedaan antara emosi yang berpikir dan logika yang berpikir? Tanya Mike. Oh iya, saya mendengarnya sepanjang waktu, kata ayah kaya. Saya mendengar hal-hal seperti, ya setiap orang harus bekerja, atau orang kaya itu bajingan, atau aku akan mencari pekerjaan lain, aku pantas mendapat kenaikan gaji, kau tidak bisa mempermainkanku, atau aku suka pekerjaan ini karena terjamin. Tidak ada yang bertanya, apakah ada yang aku lewatkan. Yang aku mendobrak pikiran emosional itu serta memberi kalian waktu untuk berpikir secara jernih. Ketika kami kembali ke toko, ayah kaya menjelaskan bahwa orang kaya benar-benar menghasilkan uang. Mereka tidak bekerja untuk uang. Dia terus menjelaskan bahwa ketika saya dan Mike mencetak kepingan 5 sen dari timah, mengira kami sedang menghasilkan uang, kami sudah sangat dekat dengan cara pikir orang kaya. Masalahnya, bagi pemerintah dan bank, mencetak uang itu ilegal. Dia memberitahu kami bahwa ada cara-cara yang legal untuk mencetak uang. Ayah kaya terus menjelaskan bahwa orang kaya tahu uang adalah ilusi, tidak ada bedanya dengan wortel bagi seekor keledai. Hanya karena ketakutan dan ketamakanlah, ilusi tentang uang digenggam oleh miliaran orang yang meyakini bahwa uang itu real, padahal tidak. Uang benar-benar adalah hasil ciptaan. Hanya karena ilusi keyakinan dan kebodohan massa, hal itu tetap dipegang. Dia bicara tentang standar emas yang diberlakukan di Amerika dan bahwa setiap dolar sebenarnya sertifikat perak. Yang membuatnya prihatin adalah rumor bahwa suatu hari Amerika akan keluar dari standar emas dan uang dolar tak lagi ditopang oleh sesuatu yang kasat mata. Bila itu terjadi, anak-anak, kepanikan besar akan terjadi. Hidup orang miskin, kelas menengah, dan orang bodoh akan hancur semata karena mereka terus meyakini bahwa uang itu real dan bahwa perusahaan tempat mereka bekerja atau pemerintah akan mengurus mereka. Kami sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan hari itu. Tapi seiring tahun berganti, hal itu menjadi makin masuk akal. Melihat apa yang dilewatkan oleh orang lain. Waktu naik ke truk pick-up di luar toko swalayannya, ayah kaya berkata, "Teruslah bekerja anak-anak, tapi semakin cepat kalian lupa bahwa kalian perlu upah, semakin mudahlah kehidupan kalian nantinya. Teruslah pakai otak kalian, bekerjalah secara cuma-cuma, maka pikiran kalian akan segera menunjukkan cara-cara menghasilkan uang yang jauh melampaui apa yang bisa saya bayarkan pada kalian. Kalian akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Kebanyakan orang tidak pernah melihat peluang itu karena mereka mencari uang dan jaminan. Jadi hanya itu yang mereka dapatkan. Begitu kalian melihat satu peluang,
Kalian akan melihatnya seumur hidup. Saat kalian melakukan hal itu, saya akan mengajari kalian hal lain. Pelajarilah ini, maka kalian akan terhindar dari salah satu perangkap hidup terbesar. Saya dan Mike mengamasi barang kami dari toko serta berpamitan pada Bu Martin. Kami kembali ke taman, duduk di bangku kayu yang sama, dan menghabiskan beberapa jam untuk berpikir serta bertukar pikiran. Kami juga menghabiskan minggu berikutnya di sekolah, berpikir dan bertukar pikiran. Selama 2 minggu lebih kami terus berpikir, bertukar pikiran dan bekerja tanpa upah. Pada akhir Sabtu kedua saya sekali lagi berpamitan pada Bu Martin dan memandangi rak buku komik dengan tatapan penuh kerinduan. Hal paling sulit dari tidak mendapat 30 sen setiap Sabtu adalah saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli buku komik. Tiba-tiba ketika Bu Martin mengucapkan salam perpisahan pada saya dan Mike, saya melihat dia melakukan sesuatu yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Bu Martin sedang menggunting separuh halaman depan buku komik. Dia menyimpan bagian atas sampul dan membuang sisanya ke kotak besar warna coklat. Ketika saya bertanya apa yang sedang dia lakukan dengan buku-buku komik itu, dia menjawab, "Saya membuangnya. Saya mengembalikan sampul atas ke belakang buku komik itu kepada distributor untuk mendapat kredit ketika dia datang membawa komik-komik baru. Dia akan datang 1 jam lagi." Saya dan Mike menunggu selama 1 jam. Sang distributor pun tiba dan saya bertanya, apakah kami boleh memiliki buku-buku komik itu? Yang membuat saya senang, dia menjawab, "Kalian bisa memilikinya kalau kalian bekerja di toko ini dan tidak menjualnya kembali." Ingat kemitraan bisnis kami? Saya dan Mike memulihkannya. Kami memanfaatkan ruangan bawah tanah rumah Mike dengan mulai menata ratusan komik di situ. Tak lama, perpustakaan buku komik kami dibuka untuk umum. Kami memperkerjakan adik perempuan Mike yang senang belajar sebagai kepala perpustakaan. Dia menarik 10 sen dari tiap anak sebagai biaya masuk perpustakaan yang buka dari pukul 2.30 sampai 4.30 sore setiap hari setelah sekolah. Para pelanggan, anak-anak tetangga bisa membaca buku komik sebanyak mereka bisa dalam 2 jam itu. Itu penawaran yang bagus bagi mereka karena harga buku komik 10 sen per eksemplar dan mereka bisa membaca 5 atau 6 buku dalam 2 jam. Adik Mike memeriksa setiap anak yang akan meninggalkan perpustakaan untuk memastikan mereka tidak membawa pulang buku komik. Dia juga merawat buku-buku itu, mencatat berapa anak yang datang setiap hari, siapa saja mereka, dan komentar yang mungkin mereka sampaikan. Saya dan Mike rata-rata mendapat $9,5 per minggu selama 3 bulan. Kami membayar adik Mike $1 seminggu dan mengizinkan dia membaca semua komik itu secara cuma-cuma, yang jarang dilakukannya karena dia selalu belajar. Saya dan Mike menjaga kesepakatan kami dengan bekerja di toko setiap Sabtu dan mengumpulkan komik dari toko lain. Kami memegang kesepakatan kami dengan sang distributor dengan tidak menjual satu komik pun. Kami membakarnya bila komik itu sudah terlalu kumal dan rusak. Kami berusaha membuka cabang, tapi tidak pernah bisa menemukan orang yang bisa kami andalkan dan percayai seperti adik Mike. Pada usia belia, kami sudah mengetahui betapa sulitnya mendapatkan staf yang baik. 3 bulan setelah perpustakaan dibuka, terjadi perkelahian di ruangan itu. Beberapa pengacau dari wilayah lain memaksa masuk. Ayah Mike menyarankan kami menutup usaha itu. Bisnis buku komik kami pun tutup, dan kami berhenti bekerja pada hari Sabtu di toko swalayan itu. Namun ayah kaya senang karena ada hal-hal baru yang ingin diajarkannya kepada kami. Dia senang karena kami sudah mempelajari pelajaran pertama kami dengan amat baik. Kami belajar membuat uang bekerja untuk kami. Dengan tidak dibayar atas kerja kami di toko, kami dipaksa menggunakan imajinasi untuk mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan uang. Dengan memulai bisnis sendiri, perpustakaan buku komik, kami memegang kendali atas keuangan kami, tidak bergantung pada majikan. Bagian terbaik adalah bisnis kami menghasilkan uang untuk kami, bahkan ketika kami tidak hadir secara fisik, uang kami bekerja untuk kami. Ayah kaya tidak membayar kami dengan uang, tapi memberi kami jauh lebih banyak. Selesai. Wow, 1 jam. Terima kasih sudah mendengarkan untuk bab pertama. Kita lanjutkan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.